Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misna Dwi Nuryati dari kelas 2483A. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai peran sistem operasi dalam perkembangan teknologi komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi pada semester kali ini. Baik, yang pertama yaitu definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak software yang paling penting dalam sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai perantara antara perangkat keras, komputer, dan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu sejarah sistem operasi. Komputer generasi pertama seperti ENIAC dan Colossus atau selama Perang Dunia Kedua tidak memiliki sistem operasi. Pemrograman dilakukan secara langsung pada perangkat keras dengan menggunakan saklar dan kabel. Hingga sekarang sistem operasi berkembang seperti Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya yaitu peran sistem operasi. Ada 3, yaitu manajemen sumber daya, antarmuka pengguna atau user interface, dan terakhir keamanan dan kontrol akses. Di manajemen sumber daya itu ada manajemen prosesor, memori, perangkat keras, dan sistem file. Dan di antarmuka pengguna atau user interface menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Antarmuka ini bisa berupa baris perintah ataupun antarmuka grafis. Dan keamanan dan kontrol akses, sistem operasi mengelola autentikasi pengguna atau seperti login, izin akses file, dan mekanisme keamanan lainnya untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi data. Selanjutnya yaitu konsep sistem operasi. Yang pertama proses, kedua thread, yang ketiga file, dan yang keempat kernel, yang terakhir virtualisasi. Selanjutnya yaitu tujuan sistem operasi. Yang pertama, keamanan atau security, melindungi sistem dan data dari akses yang tidak sah seperti serangan malware dan ancaman keamanan yang lain. Yang kedua, keandalan, memastikan bahwa sistem operasi dengan stabil dan konsisten tanpa sering mengalami crash atau kegagalan. Yang ketiga, ketersediaan, memastikan bahwa sistem dan layanan selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir, skalabilitas, mampu menangani peningkatan beban kerja dan jumlah pengguna tanpa mengorbankan kinerja atau stabilitas. Selanjutnya yaitu tugas-tugas dari sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses. Di manajemen proses itu terdapat penjadwalan proses, pembuatan dan penghapusan proses, sinkronisasi proses, dan komunikasi antar proses. Tugas yang kedua yaitu pada manajemen memori, yaitu ada alokasi memori, dealokasi memori, memori virtual, dan proteksi memori. Yang ketiga, manajemen sistem file, berisi organisasi file, operasi file, kontrol akses file, backup, and recovery. Tugas yang keempat yaitu di manajemen perangkat keras, ada driver perangkat, alokasi perangkat, dan interrupt handling. Dan yang terakhir yaitu keamanan, seperti autentikasi, otorisasi, enkripsi, firewall, dan deteksi intrusi. Selanjutnya jenis-jenis sistem operasi ada berdasarkan tujuan, arsitektur, dan lingkungan kerja. Salah satunya pada tujuan yaitu sistem operasi batch, sistem operasi waktu yang nyata, dan sistem operasi terdistribusi. Baik, kesimpulannya yaitu sistem operasi telah berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi komputer. Awalnya, OS hanya berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi kini telah berkembang menjadi platform kompleks yang mengelola berbagai aspek sistem komputer. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.